waktu Umamah udah gadis gitu ya, Umamah ini dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu istrinya Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Nikah sama keponakan tapi sesudah istrinya meninggal dong, gitu kan. Jadi Sayyidah Fatimah meninggal dunia tuh kan 6 bulan sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Nah, beberapa tahun kemudian ketika Sayyidah Umamah sudah remaja gitu, teman-teman sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Umamah. Nah, Sayyidah Umamah ini punya anak dari Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Muhammad Al-Awsat. Sayyidina Muhammad Al-Awsat itu adalah bin Ali bin Umamah, gitu ya. Bin Ali bin Abi Thalib bin Umamah bintun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, itu teman-teman sekalian. Dan Sayyidah Zainab nggak lama sudah punya anak. Sayyidah Zainab sakit-sakitan. Kemudian pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad alaihissalam, tahun ke-8 Hijriah ya. Tahun ke-8 Hijriah itu baru kayak Sayyidah Umamahnya masih kecil gitu kan, dan Sayyidah Zainabnya juga baru balikan sama suaminya tuh sekitar 4-5 tahunan. Kemudian Sayyidah Zainab sakit-sakitan dan Sayyidah Zainab meninggal dunia pada usia 29 tahun. Itu Nabi Muhammad yang memandikan Sayyidah Saudah, istri Nabi Muhammad alaihissalam, bersama dengan Sayyidah Ummu Salamah yang memandikan Sayyidah Zainab ya. Karena kan anaknya masih kecil gitu kan. Jadi yang memandikan adalah dua istri dari istri-istrinya Nabi Muhammad alaihissalam yang bernama Sayyidah Saudah dan Sayyidah Ummu Salamah. Sementara yang memasukkan ke dalam liang lahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau yang memasukkannya ke dalam liang lahat. Kemudian Nabi Muhammad berdiri, Nabi Muhammad menguburkan, dan itu Nabi Muhammad terlihat merah mukanya, air mata berderayan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, adakah engkau tidak ridho dengan kematiannya wahai Rasulullah? Saya sampai nangis gitu loh. Nabi Muhammad bilang, bal radid, saya tentu ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya tidak sampai hati membayangkan tanah nanti akan menghimpit tubuh putriku Zainab, perempuan yang sangat disayang sama Nabi Muhammad, perempuan yang melewati banyak hal-hal besar dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, semoga Allah karuniakan keberkahan beliau dalam kehidupan kita, insya Allah, menjadikan kita perempuan-perempuan yang mencintai suami, mencintai anak, akan tetapi mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita terhadap siapapun. Menjadikan kita di atas takwa, tidak ada lagi hal yang perlu kita bela. Meskipun kita cinta, takwa kita harus di atas cinta kita. Lupakan kisah Laila Majnun, lupakan kisah Romeo and Juliet. Bagimu cinta sejati seharusnya adalah cinta Zainab dan Abul As. Seharusnya cinta sejati kita teladannya adalah baginda Nabi besar Muhammad bersama dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Seharusnya panutan cinta kita adalah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Kita punya kisah-kisah cinta yang sangat indah, teman-teman. Maka gak usah berkiblat kepada Romeo and Juliet, Cinderella dengan pangeran, atau putri tidur, atau bawang. Jangan bawang merah, bawang putih tuh. Gimana nasibnya kemiri, nasibnya merica gitu kan, kesian. Ayolah, gak usah hidup dalam dongeng, teman-teman sekalian. Atau kisah-kisah yang kamu dengar, kamu baca
di dongeng-dongeng itu bukan menjadi panutanmu, bukan menjadi teladanmu. Demi cinta aku rela mati. Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu ceritanya. Demi cinta kan kugadaikan keimanan. Astagfirullah. Astagfirullah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kisah sejati adalah kisahnya Sayyidah Zainab dengan Abul As. Cinta sejati itu baru namanya. Kalau cinta kita terhalang dengan keimanan, maka aku akan meraih keimananku dan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, iman di atas segalanya. Ketika Nabi Muhammad berpesan, jangan deketi dia wahai Zainab, sesungguhnya dia tidak halal lagi bagimu. Sayyidah Zainab menjadikan itu di atas kepalanya, teman-teman. Dijunjung tinggi oleh Sayyidah Zainab. Maka adik-adik gak pernah boleh menjadikan cinta sebagai alasanmu berbuat dosa. Kenapa gitu? Sebab Allah seharusnya lebih kamu cintai di atas segalanya. Wallahu la ya'muru bil fahsya, dan Allah tidak akan pernah memerintahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau kamu gara-gara cintamu kepada seorang laki-laki membuatmu rela mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, artinya ada yang lebih kamu cintai dari laki-laki itu. Siapa? Dirimu sendiri, hawa nafsumu sendiri. Dan ada yang lebih kamu cintai dari laki-laki itu. Siapa? Setan yang mengajarkan kepada kamu, yang mendekatkanmu kepada perzinaan, dan seolah-olah karena cinta kamu boleh mengerjakan segalanya. Coba liatin yang sampai berzina sebelum pernikahan. Coba liatin habisnya pernikahan seperti apa kabar cintanya. Yang saya bela-belain sebelum nikah sampai menghalalkan segala cara. Saya kemudian menikah dengannya, gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Saya mau dengar. Gimana hasilnya? Teman-teman saya sekalian, ternyata dia tidak sebaik yang aku kira. Ya iyalah, temenannya sama setan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, ternyata tidak seindah yang aku kira. Ya iyalah, kalian berdua berdebat sama setan. Teman-teman saudaraku sekalian, setan tuh sebelum nikah dia berusaha untuk mendekatkan kalian kepada perzinaan. Akan tetapi jika sesudah pernikahan, visi misinya setan berubah. Program kerja setan ganti. Apa tuh? Berusaha mengarahkan kalian berdua kepada perpisahan. Teman-teman sekalian, nggak ada tugas setan lebih mulia daripada memisahkan kalian berdua. Mau ikut menjalannya setan? Kamu dulu pacaran ngikutin hawa nafsu, ngikutin setan. Sekarang kamu menikah mau ngikutin setan juga. Nanti di akhirat siap-siap juga mau ngikutin setan. Naudzubillah min dzalik. Pinggirkan urusan setan. Sampaikan kepada hatimu, saatku menempuh jalan takwaku, saatku menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saatku menempuh ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad, jalannya Sayyidah Khadijah, jalannya Sayyidah Fatimah, jalannya Sayyidah Aisyah, jalannya Sayyidah Zainab. Mari kita tempuh saudariku sekalian, perlahan-lahan, hingga semoga jalan ini menyambungkan kita dengan mereka. Amin. Untukmu perempuan-perempuan bertakwa, untukmu adik-adikku yang solehah, jatuh bangunmu di atas muka bumi ini tak mengapa, luka-lukamu di atas muka bumi ini tak mengapa, kesabaranmu menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan tak mengapa, selagi itu membawamu kepada suatu hari di mana rohmu keluar, sementara Allah telah menjanjikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kamu cinta padanya, Allah pun cinta padamu. Fadkhuli fi ibadi, silahkan bergabung bersama hamba-hambaku,
silahkan bergabung bersama dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Silahkan bergabung bersama Sayyidah